Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya selamat berjumpa kembali ya. Semalam kita ada berjumpa, hari ini juga berjumpa kembali. Semoga tetap semangat ya. Jadi ini juga Bapak ucapkan terima kasih bagi yang sudah ikut live teaching ya. Di sini pembelajaran jarak jauh. Bapak harapkan tetap semangat walaupun kondisi masih ya dalam kondisi yang tidak bisa bertemu langsung, dan juga hari ini pagi ini cuacanya ya gerimis ya atau hujan gitu. Oke, semoga itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Nah, seperti yang sudah saya katakan kemarin, kita hari ini akan mereview ya, review materi tentang termodinamika. Ya, ini akan Bapak share screen dulu. Bentar ya. Oke, di sini kita perhatikan, ini judulnya ya, tentang termodinamika, tapi yang reviewnya. Nah, indikator yang harusnya dikuasai ya setelah belajar termodinamika ini, kalian mampu menganalisis perubahan keadaan gas ideal, isotermal, isobarik, isohorik, dengan menerapkan hukum termodinamika. Kemarin hukumnya ada 4 itu ya kemarin. Kemudian menjelaskan sistem kerja mesin Carnot, menentukan efisiensi dari mesin Carnot. Ini mesin panas ya, mesin Carnot ya. Kemudian bisa menjelaskan sistem kerja mesin pendingin dan menentukan koefisien kinerja dari mesin pendinginnya. Nah, ini sekilas review tentang materi sebelumnya. Ini ada sistem termodinamika, yang kita gunakan adalah sistem tertutup. Ya. Nah, kalau terisolasi ini yang adiabatik ya. Nah, di sini ada beberapa sistem. Di luar sistem itu adalah lingkungannya. Ya. Jadi ada perpindahan energi, ya energinya di sini ya kalor ya. Jadi bisa Q. Kemudian ada menghasilkan usaha itu W. Kemudian juga ada energi dalam sistemnya. Nah, ini ada hukum awal ya atau hukum ke nol. Oke, ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jika dua sistem berada dalam keadaan keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Ini hukum pertamanya. Jadi berkaitan dengan kekalahan energi. Ya. Jadi ini hukum keduanya. Kalau mengalir secara spontan dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah, tidak mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Tapi di sini dalam keadaan normalnya, spontan artinya tanpa ada campur tangan dari luar gitu, ya. Jadi dibiarkan seperti itu aja, dia mengalir dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Tapi kalau kita bahas kemarin ada mesin pendingin, nah itu kan ada campur tangan dari luar ya, maksudnya kita berikan kerja ataupun usaha ke dalam sistem ya, pompanya itu ya, memompa dari yang dingin ke yang panas. Ini hukum ketiganya. Ya, jadi ini tentang temperatur nol absolut ya, 0 Kelvin. Oke. Jadi dia berhenti gitu semua geraknya. Jadi kan biasanya kan partikel itu bergerak ya. Seperti gas ideal dia bergerak, ada kecepatannya. Tapi kalau dia suhunya 0, dia akan diam. Oke, ini secara matematis ya, untuk hukum satu termodinamikanya, Q, ini kalor yang diberikan. Ini sama dengan delta U, ini perubahan energi dalamnya, ditambah sama usaha kerja. Tapi harus dipahami, kalau Q-nya ini masuk ke dalam sistem, dia positif. Keluar sistem negatif. Sedangkan usaha, kalau keluar sistem, dia positif. Masuk ke sistem, ini W-nya negatif. Ya. Ini ada proses isotermik, ya.
Nanti di sini diharapkan kalian ingat ini ya, bahwa Q-nya, energi kalorinya itu sama dengan usaha, itu besar adalah nRT logaritma natural V2 per V1. Logaritma natural ya. Oke, ini diingat nih. Nah, ini yang proses isobarik. Nah, usahanya itu, ini sama dengan, sebenarnya sih tekanan dikali perubahan volume. Yang warna kuning ini di sini, digambarkan warna kuning. Ini adalah usahanya. Jadi kan panjang kali lebar ya, kalau seperti ini. Nah, di sini P dikali delta V. Ya, untuk usahanya. Nah, untuk isokorik, usahanya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kan delta V-nya nggak ada. Delta V-nya itu 0. Karena V2 sama dengan V1. Ya, usahanya 0. Nah, perubahan energi dalamnya sama dengan kalor yang masuknya. Ya. Oke, ini ada contoh soal. Ya, pertemuan pertama kita dulu ini kita bahas ya, contoh soalnya. Tinggal dicari ruasnya saja. Nah, ini juga sama ya, seperti yang tadi, tapi bedanya ini, jadi gas ideal melakukan proses perubahan tekanan di sini ada delta V ya, kemudian ada perubahan volume juga. Usaha yang dilakukan gas pada proses tersebut. Nah, usahanya itu sama dengan luasnya. Jadi ini bisa saya tuliskan seperti ini. Nah, supaya kita lihat, sini ada titik A ke titik B. Nah, di sini bentuknya jadi seperti ini, trapesium ya. Nah, seperti ini. Nah, luas inilah yang sama dengan usahanya. Jadi usahanya ini sama dengan luas kurva. Luas kurva. Biasanya kalau nanti kalian belajar, tapi kelas 3 mungkin integral ya di matematika. Ini tekanan versus volume tapi ya. Nah, di sini masih ingat ya, kalau trapesium rumusnya apa? Jumlah dua garis sejajar, sejajar kan gini, dengan ini ya, kali tingginya yang gini, per 2 ya. Berarti 4, oke, ditambah 6, dikali tingginya ini ya, dari 2 ke 4, ini kan 2 cuman kan, 4 dikurang 2, ini 2, per 2 ya. Ini 2-nya coret, sehingga 10 dia, 10 Joule. Ini C maksudnya, ini A, B, C, sorry, ini salah ketik. Nah, sebenarnya seperti ini gitu ya. Jadi Bapak harap udah bisa dimengerti ya. Jadi kalau Bapak kasih lah misalnya ada problem, misalnya ada soal, ya kita buat nomor 1 lah mungkin nomornya. Nah, di sini dibuat ada grafik misalkan. Ini volume, satuannya liter. Kemudian tekanan, ini misalnya dikali 10 pangkat 5 ya, ini PA. Nah, kemudian ada, ini grafiknya, ini saya buat katakanlah dari seperti ini. Oke. Nah, dikatakan di sini titik PA. Sini dibuat PB. Nah, ini isobarik ya. Ini isobarik. Nah, kemudian sini saya buat katakanlah 4 misalkan. Nah, PA-nya di soal katakanlah 1 liter. PB-nya di sini saya buat 3 liter. Tentukan usahanya misalkan. Tentukan besar usaha yang dilakukannya. Dari A ke B ya. Ini saya buat ini titik ini. Titik A ke titik B. Nah, untuk soal seperti ini, kita bisa buat hubungannya ya di sini. Nah, ini saya
Kasih lihat yang pertama. Ini kira-kira berapa jawaban? Ada yang bisa kasih jawaban? Jadi satu ini ya. Ada yang bisa? Pada soal seperti Kali ini. 10 pangkat 2, Sir. Oke, bagus. Ya, ada jawaban yang lain? Ya. Oke, ini Bapak jelaskan aja. Baik sama dengan luas ini kan? Nah, luasnya ini sama usahanya. Nah, jadi usaha dari titik A ke titik B, WAB saya buat simbolnya. Itu ini ke sini kan kita bisa dapatkan 3 dikurang 1 ya. Berarti 2 liter. Nah, berarti P kali delta P. Ini kan 2 liter delta P-nya. PB kurang PA ya. Nah, tekanannya 4, tapi di sini lihat di sini ada kali 10 pangkat 5. Hingga ini 4 dikali 10 pangkat 5. Nah, dikali 2 liter. Ingat, ini satuannya harusnya kita ubah ke meter kubik. Nah, ini dikali lagi dengan 10 pangkat minus 3 ya. Sehingga dihasilkan 8 kali 10 pangkat, ini kan 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat min 3, 10 pangkat 2. Atau dapatnya adalah 800 joule ya, seperti itu. Ya, ini harus sudah bisa ya, Bapak harap yang ini. Oke. Baiklah, kita lanjut lagi. Nah, lalu bagaimana kalau ada soal misalkan seperti ini ya. Ini saya buat bentuk siklus dia. Nah, ini antara P juga ya, ini satunya saya buatlah meter kubik aja, biar langsung aja. Kemudian di sini tekanan, tapi ini dikali 10 pangkat 5, ya kan, Newton per meter persegi. Lalu ada grafiknya seperti ini. Saya dibuat dari beberapa titik dia, misalnya titik A ke titik B, lalu kemudian ke titik C, lalu ke A lagi. Nah, namanya siklus dia seperti ini. Ya. Saya buat arahnya searah jarum jam. Nah, nanti gini, kalau searah jarum jam itu kita buat dia positif. Melawan jarum jam itu negatif ya. Ini saya buat sini 1. Di sini saya buat 5. Ini saya buat katakanlah 2. Ini saya buatnya 6 misalkan. Oke. Nah, pertanyaannya, tentukan usaha yang dilakukan untuk pada satu siklus. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Nah, silakan Bapak kasih kesempatan dulu untuk menjawabnya, menghitungnya dulu. Ya, mungkin sekitar 3 menit lah. Saya berikan waktu 3 menit untuk menyelesaikannya. Silakan dicoba dulu. Ada yang udah dapat? Kalau sudah dapat sebelum 3 menit langsung aja bilang sekian gitu, nggak apa-apa. Kalau benar bagus, kalau salah bagus juga. Jadi udah mencoba kan. Semuanya bagus. Yang nggak bagus nggak ngerjakan ya. Yang nggak ngerjakan itu yang nggak bagus. Oke, ada? Tadi Bapak ulang lagi ya, usaha itu sama dengan luas kurva gitu. Nah, luas kurvanya. Di sini kurvanya bentuk siklus ya. Ada sih? Nggak terlalu sulit juga. Ada? Oke, kalau saya jelaskan aja lah ya. Ini betul-betul perhatikan ya. Nah, perhatikan ini, kamu bisa ambil ini kan satu siklus.
mulainya boleh dari titik manapun, dari titik A, B, ataupun C. Ini saya mulai dari titik A saja. Jadi A dia ke B, kemudian B ke C, kemudian C ke D. Ya. Nah, sebenarnya kalau ke kanan itu positif. Ini ya, jadi positif dia. Jadi Sir, cara sebentar, Sir. langsungnya Sebentar, Sir. Itu kata Sir, C ke D, C ke A, Sir. Ya, C ke A, betul. Dari A ke B, B ke C, C ke A. Ada yang dapat? Sebenarnya kalau rumus awalnya kita mau cari satu siklusnya itu berarti kita buat WAB ya kan. Kemudian ditambah sama WBC, tambah lagi sama WCA. Kan begitu ya. Nanti kita masih cari satu-satu gitu. Dari luasnya. Jadi kalau kita misalkan dari A ke B, ini kan 0 berarti kan, nggak ada luasannya kan. B-nya, ini kan isohorik yang tadi, ini berarti 0. Sudah? WBC-nya berarti dari B ke C. Dari B ke C seperti ini. Nah, ini kita hitung. Kan tekanannya 6. Ya. Berarti 6 dikali delta P-nya. Ini 5 kurang 1, jadi 4. Oh, ini 6-nya jangan lupa dikali 10 pangkat 5 ya. Kemudian ini delta V-nya 5 dikurang 1. Ya. Oke. Nah, ini kan berarti yang ini dia. Ya, dari B ke C. Kemudian C ke A itu berarti minus dia. Nah, kan ini 1 dikurang 5 nanti kan V-nya kan. Nah, bentuknya trapesium ini. Ya, yang ini. Trapesium tadi jumlah 2 garis sejajar kali tinggi per 2. Berarti 2 ditambah 6 kali tingginya 4 per 2 ya. Tapi ini jangan lupa dikali 10 pangkat 5 juga. Ini ada 10 pangkat 5 untuk perubahan si tekanannya. Oke. Nah, ini hasilnya adalah, ini kan 4. Berarti 24 kali 10 pangkat 5. Ini bisa dicoret nih 2. Ini 8. Berarti 16 ya. 16 kali 10 pangkat 5. Hingga diperoleh, berapa ini? Kalau dikurangi 16, 8 ya? 8, Sir. 8 kali 10 pangkat 5. Tapi kan ini lumayan panjang ya. Ini bisa juga alternatifnya seperti ini. Ini kan yang dilingkupinnya A, B, C, A kan. Berarti yang ini luasnya kan. Kemudian ini kalau dia searah jarum jam, berarti dia bernilai positif. Jadi bisa aja langsung kalau untuk satu siklusnya, ini berarti luas segitiga di sini. Nah, luas segitiga kan alas, jadi alasnya saya buat BC misalkan. BC-nya berarti berapa itu? 4 ya. Ini kan dari sini ke sini 4. Berarti 4. Oke. Alasnya tingginya ini ya, 6 ke 2. 4 juga. 4 kali 10 pangkat 5. Alas kali tinggi per 2 kan. Jadi ini bisa dicoret. Ini 2. 4 kali 2, 8 kali 10 pangkat 5 Joule. Sama ya dengan yang di sini. Sama dia. Jadi langsung aja kalau satu siklus itu langsung lihat ininya, yang melingkupinya ya. Nah, kalau misalnya 2 siklus berapa berarti energi apa usahanya? Tinggal dikali 2, jadi 16 kali 10 pangkat 5. Kalau 100 siklus, ya tinggal dikali 100. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau mesin dia seperti itu. Tapi ingat nanti ada juga yang buatnya ada hubungan dengan waktu. Nah, kalau dihubungkan dengan waktu, nanti bisa kita gunakan daya. Daya berarti energi per waktu. Jadi berapa lama siklus itu terjadi. Paham ya? Nanti di sini Joule per sekon atau biasanya orang-orang sebutnya watt ya satuannya. Jadi daya. Nanti ketemu sebagai daya. Nah, kalau yang ini tadi apa? Energi ya, Joule kan? Usaha itu energi dalam Joule-nya. Oke, Bapak harap ini udah bisa dipahami ya. Jadi nanti soal-soal yang katakan mutakhir atau yang sekarang ini, itu soal-soal yang tidak memerlukan jalan yang terlalu panjang gitu. Apalagi nanti di ujian masuk perguruan tinggi,
itu biasanya dikasih waktunya sangat singkat gitu ya. Seperti 2019 atau 2018 itu dia mungkin hanya 20 soal, tapi waktunya mungkin sekitar 25 menit aja. Artinya satu soal itu sekitar ya di bawah 2 menit harus sudah selesai seperti itu. Nah, berarti tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit, tapi pemahamannya yang tinggi gitu, memahami konsep-konsep dasarnya. Oke. Nah, lalu nah ini ada kita buat satu lagi lah ini tentang mesin ya. Oke, sebuah mesin Carnot bekerja pada siklus antara 727 ya 720 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Mesin tersebut menyerap kalor. Jadi menyerap kalor 12.000 Joule. Nah, ini pada suhu yang tinggi ya, menyerap. Efisiensi mesin dan usaha yang dilakukan mesin pada satu siklus. Jadi di sini kita bisa dapatkan ini yang tinggi ya. Ya T1 itu 727 derajat Celcius, harus rubah ke dalam Kelvin. Jadi berapa ini kalau kita rubah ini jadi 0. Ya, 0 1000 ya. 1000 Kelvin. Nah, T2-nya tadi 127 ditambah 273. 273 ini kita dapatnya adalah 400 Kelvin ya. Oke, kalau diminta efisiensi mesinnya, nah, ingat ya ini. Kemudian apa lagi nih? Menyerap kalor. Ini adalah Q1 ya. Di 12.000 Joule. Nah, yang ditanyakan di soal adalah efisiensinya, efisiensi mesinnya, dan juga usaha. Nah, yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah jelaskan untuk efisiensinya itu, ya, tuh, efisiensinya 1 dikurang T2 per T1 ya. 1 dikurang T2-nya tadi 400 per 1000. Ini nolnya bisa hilang, kan sama-sama dibagi 100. Kemudian 4 ini bisa dibagi 2. 2, ini jadi 5 ya. Sehingga ini 5 dikurang 2 per 3 diperoleh adalah, sorry, ini 5 maksud saya. Jadi 3 per 5 atau 0,6 efisiensinya. Tapi biasanya kan orang udah harus di choice itu kadang-kadang dalam persen ya, tinggal dikali 100% atau sama dengan 60% ya. Nah itu diperolehlah si apa namanya ini ya efisiensi. Nah kalau untuk usaha, nah efisiensi ini juga adalah usaha berbanding sama kalor yang diterima mesin. Tadi kan 0,6 katanya. Nah, berarti W per Q1-nya 12.000 sama dengan ini 0,6, sehingga diperoleh usahanya adalah 0,6 dikali 12.000. Ini nolnya bisa hilang sama ini 1 ya. Sehingga ini 7200. 7.200 Joule. Jadi, nah ini sesuai dengan hukum termodinamika yang kedua, bahwa tidak mungkin suatu mesin itu bisa merubah seluruh energi panas menjadi kerja atau usaha, ya. Jadi tidak memungkinkan diubah seperti itu. Makanya ada Q2 ya. Jadi nanti bisa aja soal ini yang ditanya adalah Q2-nya. Nah, kalau Q2 berarti kan usaha itu Q1 kurang Q2. Berarti kan usaha dapat, Q1 juga ada. Dapatlah nanti kita peroleh adalah Q2-nya. Oke. Nah, itu ya untuk review kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti coba untuk pertemuan berikutnya persiapkan dulu untuk apa ya penilaian harian ya. Jadi ada ujian hariannya, ulangan harian. Nanti Bapak buat di psikologi. Bapak harap itu dikerjakan ya. Kemudian direview kembali, belajar secara mandiri untuk
bab termodinamika ini, ya. Nanti kalian bisa cari di internet ya, bentuk soal-soal katakan soal ujian nasional yang dulu ya, atau soal masuk perguruan tinggi ya tentang bab ini. Dicoba dikerjakan. Oke, Bapak rasa sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.